Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Saya mau sedikit minta penjelasan di Pak Pendeta Esra. Kisah 5 itu menceritakan tentang Ananias dan Safira. Ya. Saya bisa garis bawahi bahwa di situ adalah mendustai. Nah, sedangkan kita semua ini, bukan saya mengklaim, hampir secara keseluruhan kita, apalagi kalau bahasa kita itu bilang OTW itu, belum tentu OTW-nya Indonesia itu sama dengan OTW-nya orang Barat. Jadi kalau kita bilang OTW itu, kadang-kadang itu belum tentu benar. Ya. Begitu juga dengan on time-nya di jam. Ya. Apakah tindakan Ananias itu sampai sengeri itu? Karena langsung mati, Pak. Langsung meninggal. Datang lagi istrinya, berapa jam kemudian ketika dia dikatakan itu mendustai, langsung mati. Saya juga tidak bisa definisikan dosanya itu seperti apa yang dibuat kalau mendustai, sedangkan kita sekarang ini banyak berdusta juga. Ya. Termasuk saya juga, tapi puji Tuhan saya masih sehat-sehat, masih bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Esra. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi saya mohon, saya ini mempelajari ini. Ya, saya agak takut juga Pak kalau webinar itu Bapak tiba-tiba hilang, waduh, saya agak bertanggung jawab jadinya Pak. Ini dosanya ini apa, mendustai ini, aduh mudah-mudahan saya tidak dustai Pak Jo, Pak Nyoman yang saya kenalin ya. Jangan sampai saya masih suka ngobrol-ngobrol nih Pak. Ya kira-kira itu tuh. Saya mungkin ingin menjelaskan dosa apa sebenarnya yang dibuat itu, terus ke kita ini seperti apa. Ya. Satu saja dulu itu Pak, nanti untuk berikut lagi. Terima kasih Pak Riki. Ya, kalau kita melihat ciri khas dari jemaat mula-mula, itu kan mereka saking hidup dalam kasih, mereka rela menjual harta mereka lalu dibagi-bagi kepada saudara-saudara seiman yang lain. Nah, kelihatannya si Ananias dan Safira juga kepengen melakukan hal yang sama. Tapi kelihatan motivasinya berbeda. Sementara yang lain rela berkorban untuk harta mereka, jual tanah mereka, rumah mereka untuk bagi orang lain dengan tulus hati. Sebenarnya si Ananias dan Safira ini tidak cukup tulus untuk itu. Mereka tidak mau rugi sebenarnya. Itulah sebabnya mereka masih menahan sebagian hasilnya. Tapi kalau tidak mau rugi, kenapa jual tanah? Atau jual harta mereka untuk bagikan kepada orang lain? Rupanya tidak mau rugi, tapi kelihatannya ingin mendapatkan nama atau penghormatan dari tindakan itu. Tapi jangan rugi-rugi amat lah. Itulah sebabnya dikasihlah sumbangan itu supaya mendapatkan pujian dan hormat, tapi jangan rugi-rugi amat. Makanya ditahan sebagian. Oke. Tapi kalau hanya itu, lalu itu saja, nah setelah itu kan mereka mendustai kan, dikatakan mendustai Roh Kudus. Sebenarnya kalau dosa begitu saja, sebenarnya dosa yang lebih parah juga dibuat zaman sekarang kan. Banyak pendeta yang makan duit jemaat, lebih ngeri lah daripada Ananias lah. Ya. Banyak, bahkan ada pendeta yang memperkosa jemaatnya, memperkosa anak sekolah minggunya lah, apa segala macam. Kelihatannya dosa-dosa banyak orang saat ini lebih hebat, lebih mengerikan dari Ananias dan Safira. Kenapa nggak dihukum mati? Kenapa kok dosa Ananias yang hanya segitu dihukum mati? Ada beberapa hal yang saya mau jelaskan. Pertama adalah bahwa apa yang terjadi pada Ananias dan Safira sampai dihukum mati langsung, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Ananias dan Safira bukan orang Kristen sejati. Karena Allah tidak mungkin menghukum mati anaknya sendiri. Ya, kalaupun kita berdosa, ya menurut janji firman Tuhan, Wahyu pasal yang memang diingat bahwa menurut kalau kita orang percaya,
menurut Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Berarti setelah kita ada dalam Kristus tidak bisa dihukum untuk dosa-dosa kita. Kenapa tidak dihukum? Karena hukuman itu sudah ditanggung Kristus. Maka kalau Pak Riki betul-betul orang percaya, maka hukuman untuk semua dosanya Pak Riki itu sudah ditanggung Kristus. Tidak mungkin Tuhan Allah di surga mau hukum Pak Riki lagi. Tapi bagaimana kalau Pak Riki berbuat dosa seenak-enaknya saja? Nah, dihukum? Tidak, tapi dihajar. Nah, itu yang dibicarakan dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nanti juga di surat Ibrani ya, dikatakan kalau kamu tidak dihajar, kamu anak-anak gampang. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa untuk orang yang sungguh-sungguh beriman, Tuhan menghajar dia dengan tujuan pertobatan. Tapi Tuhan tidak bisa menghukum mati. Bahwa Ananias dan Safira sampai dihukum mati, itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Ya, mereka ada dalam gereja tapi tidak pernah sungguh-sungguh jadi Kristen. Kristen KTP saja. Nah, mengapa sampai, kalaupun begitu, mengapa sampai hukumannya harus hukuman mati? Begini, bahwa pada awal setelah gereja mula-mula berdiri, itu dibutuhkan otoritas para rasul sedemikian rupa sehingga dihargai dan diterima di dalam masyarakat pada waktu itu. Itulah sebabnya kenapa rasul-rasul dilengkapi dengan begitu macam kuasa yang luar biasa. Karena mereka lah pemimpin-pemimpin pada saat itu yang menegakkan kebenaran. Nah, contoh hukuman mati yang diberikan kepada Ananias untuk meneguhkan bahwa supaya yang kata ini standar gereja mula-mula. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya, jangan menipu Tuhan. Jangan mencoba mendustai Roh Kudus. Fatal akibatnya. Lalu diberikan hukuman mati. Nah, kenapa sekarang tidak? Ya, kita tidak tahu bahwa itu kan memang pada urusan Tuhan, bahwa apa yang terjadi pada seseorang tidak harus menjadi sama dengan orang lain. Ya. Nah, karena itulah maka ada dua hal di situ mengapa dihukum mati. Pertama, dia bukan orang Kristen sejati, dan yang kedua adalah karena pada masa itu adalah masa awal gereja di mana Tuhan menggerakkan kuasanya untuk menjadi melengkapi para rasul dengan kuasa sehingga banyak orang menjadi takut dengan rasul-rasul secara khusus dalam kebenaran supaya jangan membuka peluang bagi banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Begitu, Pak. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.